Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali dalam program Memulai Hari bersama Kristus dengan saya Giri Tengker Dan saya Arti Indira Pardede. Kita masih masuk dalam serial tentang 12 Rasul atau 12 murid Kristus. Tapi sebelum kita membaca merenungkannya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini dan pagi hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang berkenan untuk kami Tuhan saat ini ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk kami boleh mengerti setiap isi firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dan hari ini kita membaca ayat Alkitab yang terambil dari Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Matius 9 ayat 9 sampai 13 dengan judul perikop Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Haleluya, saudara. Kita percaya kita diberkati dengan pembacaan firman Tuhan. Dan hari ini, saudara, kita akan membahas tentang murid Tuhan Yesus. Sebelum-sebelumnya, kita sudah membahas beberapa murid, dimulai dari Simon Petrus. Kita sudah belajar tentang Rasul Andreas, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus, Rasul Filipus, dan kemarin kita belajar tentang Rasul Bartolomeus. Maka pada bagian yang ketujuh ini kita akan membahas tentang Rasul Matius yang juga dikenal dengan nama Lewi. Dia adalah seorang pemungut cukai sebelum dipanggil oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Dan sebagai pemungut cukai, ia bekerja untuk pemerintahan Romawi, walaupun dia sendiri adalah orang Yahudi. Kita bisa bayangkan bagaimana dia menarik pajak cukai dari orang Yahudi dan kemudian menyerahkannya kepada pemerintahan Romawi yang pada saat itu sedang menguasai tanah tersebut. Sehingga profesi ini penuh dengan penindasan, penuh juga dengan korupsi. Orang-orang Yahudi memandang pemungut cukai termasuk Matius sebagai pengkhianat dan orang berdosa. Namun ketika Yesus memanggilnya, Matius meninggalkan pekerjaannya untuk menunjukkan kepada setiap kita, menjadi pelajaran bagi setiap kita, yaitu ketaatan langsung tanpa ragu. Dan tentu saja kita ketahui bahwa Matius juga dikenal sebagai penulis Injil Matius yang ditulis khusus untuk menunjukkan kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Tradisi Kristen menyebutkan bahwa Matius melayani sebagai misionaris di berbagai tempat, termasuk Ethiopia dan Persia. Ia dikatakan meninggal sebagai martir meskipun detail kematiannya masih terus diselidiki
dan memiliki pandangan yang berbeda dalam tradisi gereja. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Rasul Matius. Yang pertama, Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tetapi potensi kita. Matius adalah seorang pemungut cukai yang dibenci banyak orang. Namun Yesus memanggilnya untuk menjadi muridnya, menunjukkan bahwa masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita di dalam Tuhan. Mungkin saja kita sering merasa tidak layak melayani Tuhan karena dosa atau kelemahan kita di masa lalu. Namun Tuhan melihat potensi kita, bukan sekedar kesalahan kita. Dia memanggil setiap orang untuk mengambil bagian dalam pekerjaannya, tidak peduli dari mana kita berasal. Dalam Markus 2 ayat 17, bunyinya, sebab bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Artinya Tuhan tidak memanggil yang sempurna, tetapi Dia menyempurnakan yang dipanggil. Yang kedua, taat kepada panggilan Tuhan tanpa ragu. Ketika Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku," maka Matius segera meninggalkan meja cukainya dan mengikut Yesus. Ia tidak meminta penjelasan atau menunda keputusan itu. Ketika Tuhan memanggil kita, apakah kita merespon dengan segera atau justru menunda karena alasan duniawi? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketaatan langsung kepada Tuhan adalah tanda iman yang sejati. Seperti Matius, kita dipanggil untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mengikuti Yesus sepenuhnya. Dalam Matius 19 ayat 29 yang bunyinya, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anaknya, atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Dari ayat yang tadi dibaca, maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah langkah pertama menuju kehidupan yang penuh makna. Yang ketiga, gunakan karunia dan talenta Anda untuk memuliakan Tuhan. Sebagai seorang pemungut cukai, Matius memiliki keterampilan mencatat dan perhatian terhadap detail. Ia juga menggunakan talenta itu untuk menulis Injil Matius yang menjadi berkat bagi banyak generasi demi generasi. Saudaraku, setiap kita memiliki talenta unik yang bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Namun apakah kita sudah mempersembahkan keterampilan dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakan Dia? Kita bisa lihat seperti Matius, Tuhan ingin memakai apa yang ada pada kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, "Dan apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Maka talenta kita harus kita persembahkan kepada Tuhan supaya berdampak bagi kekekalan. Yang keempat, pelayanan adalah panggilan yang berharga meski kadang berisiko. Saudaraku, Matius mengabdikan hidupnya untuk memberitakan Injil hingga akhirnya mati sebagai martir. Ia menunjukkan bahwa melayani Tuhan adalah panggilan yang berharga, bahkan jika itu berarti menyerahkan segalanya, termasuk hidupnya sendiri. Mengikut Kristus seringkali berarti mengambil resiko besar dan berkorban.
Namun pelayanan untuk Tuhan adalah investasi terbaik karena ganjarannya tidak hanya di bumi, tetapi juga di surga. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Pelayanan kepada Tuhan adalah panggilan yang berharga karena upahnya kekal. Hidup Rasul Matius mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tetapi potensi kita. Dia memanggil kita untuk taat tanpa ragu. Dia juga menggunakan talenta kita untuk memuliakan Dia dan setia melayaninya meskipun ada risiko. Dalam segala sesuatu, Tuhan memampukan kita untuk menjadi alatnya yang berharga. Mari coba tanyakan dalam kehidupan kita. Apakah kita siap meninggalkan segalanya dan mengikuti panggilan Tuhan? Mari kita berdoa. Dengan segala ucapan syukur, kami naikkan kepadamu ya Tuhan, bahwa kalau kami boleh ada pada pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini kami mau terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami renungkan ini boleh menjadi bekal landasan bagi setiap kami dalam menjalani hari-hari yang mungkin seringkali penuh godaan terhadap iman kami. Tetapi kami juga percaya bahwa firman-Mu teguh untuk mengingatkan setiap kami supaya sesuai dengan jalan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati segala aktivitas kami pada pagi hari ini bersama seluruh keluarga kami, dan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kita sudah merenungkan, membaca firman Tuhan, kita sudah berdoa dan terus berjalan bersama Tuhan. Jangan lupa untuk selalu memulai hari bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati.